Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan umur oleh Allah, diberikan kesehatan untuk sama-sama berkumpul di tempat yang dimuliakan ini, rumah Allah, dan kita sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Ini adalah nikmat yang sangat besar ya, di pagi hari kita bisa mulai aktivitas kita dengan sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah pada uswah kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, para sahabat serta umatnya sampai akhir zaman. Insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kita di Fikih Sirah An-Nabawiyah Ma'amujati di Tarikh Khilafah Ar-Rasyidah yang ditulis oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Buti. Nafa'anallahu bi ulumi wa bisyai'in amin. Semoga Allah limpahkan karunia pahala kepada para ulama yang telah menulis kitab, khusus kitab ini, dan kita juga bisa mengambil manfaatnya untuk takarrub kita kepada Allah. Nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, kita membahas tentang Ghazwah Mu'tah, yaitu peperangan kaum muslimin dengan Romawi. Inilah satu era di mana pertemuan pertama ya tentara Arab dengan kaum Romawi. Sebelumnya Rasulullah berperang ya dengan Quraisy gitu ya, dengan Ghatafan ataupun dengan orang-orang Yahudi. Nah, setelah itu terjadilah perperangan dengan kaum Romawi yang disebabkan oleh utusan Rasulullah SAW yang pada awal itu dibunuh. Ini bagaimana Rasulullah dengan tegas untuk membela utusannya yang merupakan tamu terhormat, karena kalau membunuh utusan itu sama dengan deklarasi perang. Dan dampaknya itu kan ternyata keberanian dari tentara kaum muslimin ya, yang hanya 30.000 orang yang dipimpin oleh tiga panglima itu ya, itu memberikan dampak kepada kabilah-kabilah Arab untuk bagaimana mereka ngerasa kagum ya, dan akhirnya banyak juga yang masuk Islam. Bagaimana yang 3.000 orang bisa lawan 200.000 ya, itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal gitu ya. Tapi ternyata itu kenyataan, bagaimana bisa bertahannya 3.000 prajurit bisa melawan 200.000. Dan setelah itu tahun ke-8 Hijriah ya, atau 2 tahun setelah perjanjian Hudaybiyah, karena perjanjian Hudaybiyah itu tahun 6 Hijriah setelah kenabian. Dan salah satu isi perjanjiannya adalah bagaimana 10 tahun ini tidak boleh ada perang gitu ya, baik penyerangan dari Quraisy ataupun penyerangan dari Yathrib atau Madinah. Dan di sana juga diikut sertakan yang namanya para sekutu. Jadi kabilah-kabilah itu ada yang ikut ke Quraisy, ada ikut ke Rasulullah. Nah, ada Bani Bakar itu ikut ke Quraisy. Ya, jadi dia haknya sama dengan orang-orang Quraisy. Dan Bani Khuza'ah itu ikut ke Rasulullah. Jadi mengikuti di pihak Rasulullah. Jadi ketika dicapnya perjanjian itu mereka ikuti itu ya, karena merupakan kebiasaan dalam ini, ketika mereka bergabung ya berarti dianggap sebagai pihak yang sekutunya gitu. Nah, pada tahun ke-8 Hijriah ini Bani Bakar ternyata mau melaksanakan penyerangan kepada Bani Khuza'ah, dan dia meminta bantuan kepada orang-orang Quraisy ya. Orang-orang Quraisy untuk memintakan bantuan senjata dan tentara. Akhirnya orang-orang Quraisy ini benar, mereka tahu ini kan kalau terjadi penyerangan ini berarti melanggar perjanjian. Akhirnya mereka menyembunyikan bantuannya itu, senjatanya dan tentara itu menyamar, gitu ya. Itu di sini ada beberapa orang yang merupakan ya pasukan-pasukan elitnya itu, Sufyan bin Umayyah, Khatib bin Abdul Izzi. Nah, itu beberapa orang yang utus dan mereka ditutup ya ininya, kepalanya agar tidak terlihatan, dan melakukan penyerangan
ya Bani Bakar ini dengan tentara-tentara Quraisy ke Bani Khuza'ah, karena Bani Khuza'ah dengan Bani Bakar itu terjadi perselisihan, musuhan gitu ya. Nah, ketika penyerangan sampai dikepung pada waktu malam hari dan sampai dibunuhlah 10 orang. Nah, mengetahui kejadian ini ya, pemimpin Bani Khuza'ah yaitu Amr bin Salim Al-Khuzai, beliau mengadu ke Rasulullah, datang dengan bersama 40 orang gitu ya. Karena mereka tidak siap ya kalau harus melawan Bani Bakar, apalagi dibantu dengan Quraisy. Dia datang ke Madinah melaporkan bahwa kita sudah diserang oleh Bani Bakar dan dibantu oleh Quraisy gitu kan ya. Nah, kejadian ini maka bisa dianggap sebagai pemutusan atau pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Padahal perjanjian Hudaybiyah itu tadi 10 tahun harusnya tidak boleh. Nanti akan 10 tahun akan diperbaharui lagi gitu. Nah, kejadian ini, pelaporan ini sampai juga ke Quraisy, dan orang-orang Quraisy tidak semuanya ternyata tahu bahwa ini ada yang menyeludup itu ya, membantu itu. Nah, ini mereka menyesal. Kenapa? Kondisi sekarang Quraisy itu sudah mulai melemah, dan mereka juga tahu beberapa waktu sebelumnya Rasulullah pasukan Rasulullah ya, karena Rasulullah tidak ikut itu bisa menggetarkan orang-orang Romawi. Nah, udah secara militer mereka sudah lemah gitu kan ya. Ya, apalagi mereka sudah tidak ada lagi sekutu di daerah sana ya, orang-orang Yahudi sudah tidak ada, bahkan di Khaybar sudah dikalahkan. Akhirnya mereka mengutus Abu Sufyan ke Rasulullah SAW untuk memperpanjang perjanjian ini. Jadi mereka menyesal bahwa ini ada kesalahan, dan dengan alasan-alasan ini bahwa kita tetap aja perjanjian Hudaybiyah tetap dilanggengkan, dilanjutkan. Tapi Rasulullah SAW tidak menerima itu, karena ini kan sudah sampai 20 orang ya, sampai meninggal, dan ini menciderai dari perjanjian ini. Karena orang Arab itu termasuk orang-orang yang sangat kuat dalam memegang janji ya. Jadi kalau perjanjian di sini ya sudah, berarti itu deklarasi perang. Akhirnya Abu Sufyan itu ketika tidak bersikup Rasul berpindah ke Abu Bakar untuk merayu agar Abu Bakar bisa, tapi Abu Bakar menolak. Terus ke Umar lebih keras lagi menolaknya gitu. Rasulullah Rasulullah sudah menolak, apalagi saya gitu kan, dia kata Umar itu. Akhirnya Abu Sufyan pulang ke Mekah dengan mendapatkan kerugian, dan ini tidak berhasil lobbynya gitu. Dan dia sudah merasakan bahwa ini sebentar lagi akan terjadi pecah perangan. Sementara dari Quraisy itu sudah lemah, bahkan pasukan-pasukan orang-orang terhebatnya ya, para panglimanya itu sudah masuk Islam. Khalid bin Walid sudah, Amr bin As gitu ya. Jadi sudah serap militer sudah lemah, dan mereka tinggal menunggu, oleh kalau bahasa ininya penyerbuan itu. Nah, ketika itu Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat dan para kaum muslimin di Madinah dan melaksanakan ini penyerbuan ke Mekah ini dengan sembunyi-sembunyi. Nah, di sini Rasulullah sampai berdoa kepada Allah, Allahumma khudz ala absari Quraisy fala yarani ila Baghdad. Jadi ya Allah, semoga Allah menutup ya, mengambil mata mereka jadi tidak melihat pasukan kaum muslimin ini sampai mereka datang tiba-tiba. Ketika sudah mulai mengumpulkan pasukan, di sini ada salah seorang sahabat Rasulullah, namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Ini dia ada khawatiran bahwa yang terjadi penyerangan, yang dibayangkan itu akan terjadi pembantaian di Mekah. Akhirnya beliau, karena ada saudara-saudaranya di sana, ya para sekutunya, akhirnya membuat surat untuk memberitahu bahwa ini kemungkinan ya informasinya ya, informasi yang valid ya, bahwa ini di Madinah udah siap-siap mau nyerang nih gitu ya. Maka ini agar mereka kerabat itu cepat ngungsi gitu, karena nanti bisa dibantai gitu ya. Walaupun di sana juga ada yang muslim, ada juga yang masih kafir gitu serba-serba. Hanya buat surat gitu kan ya, dan dikirimkan melalui budaknya. Nah, ini adalah ada wahyu ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, memberitahukan ya melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah bahwa ini ada surat ini. Sebenarnya kan tidak ketahuan, kalau secara intelijen itu tidak ketahuan ya, yang nyuratnya dititipkannya akhirnya, tapi Rasulullah diberitahu oleh malaikat Jibril untuk segera menyusul perempuan itu. Akhirnya diutuslah, ini sebagaimana riwayat dari Ali bahwa asal Rasulullah SAW ana wa Zubair wal Miqdad, jadi 3 orang ya, Ali bin Abi Thalib, Zubair dan Miqdad bin Amir. Akhirnya
kemudian mereka menyusul perempuan itu dan sampai ke Raudhah Khoh namanya itu ya. Di sana ada ketemu sebudaknya dari Hatim bin Abi Balta'ah itu. Nah, ketika diinterogasi, akhirnya sampai ini kalau tidak ini akan panjang ya, diancam. Akhirnya mereka mengeluarkan suratnya si perempuan itu yang dari gelungnya ya. Jadi di sini jadi dikondek lah kalau apa yang di kita mah gitu ya. Dibuka, ternyata adalah pemberitahuan itu. Akhirnya dibawalah perempuan itu ke hadapan Rasulullah dan dipanggil si Hatim bin Abi Balta'ah ini. Dan ini adalah pengkhianatan sebetulnya sangat besar. Terus ketika ditanya, Rasulullah kan tidak langsung mencap sebagai pengkhianat. Kenapa nih? Jadi ditanya dulu ya, kenapa kau melaksanakan membocorkan rahasia ini? Nah, Hatim bin Abi Balta'ah itu, Hatim ini mengatakan bahwa saya itu kan bukan berkhianat Rasulullah, karena saya itu ada iba, ada rasa kasih sayang, ada rasa cinta kepada saudara-saudara saya, kepada sekutu saya, khawatir terbantai, akhirnya buat surat ini. Jadi motivasinya betul murni, bukan karena siasat intelijen ya yang menginginkan ini, tapi ini hanya karena kasihan, gitu kan ya, karena kasihan. Nah, akhirnya ini kan mau dihukum tadinya, tapi kata Rasulullah SAW, karena Hatim bin Abi Balta'ah itu adalah orang-orang yang ikut perang Badar, maka diampuni. Karena orang-orang Badar itu orang-orang yang sudah terpilih, gitu kan ya, bahkan sudah dijamin masuk surga. Sehingga ini Rasulullah memberikan pengampunan. Jadi karena ada jasa ya, ada jasa-jasa beliau, dan ini juga memang murni ya kecerobohan, bukan karena berpihak kepada sebagai pengkhianat, tapi ini mah karena kecerobohan, karena secinta itu, sehingga turun di sana surat Al-Mumtahanah ya, namun la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya ya. Jadi jangan mengambil teman setia ataupun loyalitas kepada orang-orang yang justru memusuhi Allah dan Rasulnya ya, di surat Al-Mumtahanah itu. Bahkan tadinya Umar bin Khattab itu kan mau menggal gitu, ini harus dipenggal aja nih, tapi kata Rasulullah enggak, ini beliau adalah karena perang Badar, ahli Badar, dan juga memang ini bukan karena permusuhan ataupun intelijen yang berkhianat, tapi ini adalah karena kepolosan ya, karena rasa cinta pada ini. Setelah itu Rasulullah SAW berangkat ya, dan mengajak kabilah-kabilah yang ada di sekitar Madinah ya, dari Bani Aslam, Ghifar ya, Mazinah, Zuhainah, dan lain-lain. Jadi tidak hanya orang Yasrib yang datang, tapi orang-orang kabilah-kabilah di sekitar Madinah juga diajak gitu ya, di Asia-Asia gitu. Dan mereka kumpul di namanya di Zohron. Jadi kumpul di sana. Jadi jarak daerah antara Makkah dan Madinah, sampai berkumpul kurang lebih di sini Asro Alaf, jadi 10.000 ya. Jadi ini tentara yang paling banyak yang terkumpulkan di Jazirah Arab sebelumnya ya. Karena sama dengan perang Khandaq ya. Khandaq aja 10.000 itu. Dari Quraisy dengan Ghatafan ini 10.000, dan yang dulu aja waktu 300 lawan 1.000 tuh bisa mengalahkan, ini 10.000, berarti kan 1 lawan 3 berarti harus lawannya 30.000 ya. Sementara kafir Quraisy tadi sudah drop, dan juga orang-orang Ghatafan yang sekitarnya juga sudah tidak mau untuk bersekutu lagi ya. Dan mereka di sana berkemah dulu, dan ini sudah baru diketahui oleh orang-orang Quraisy ya, bahwa ini ada Rasulullah kumpul di sana. Tapi mereka juga tidak tahu ini apakah akan ke simpang siur, apakah akan menyerang Mekah atau ke Hawazin gitu ya. Jadi kan ada salah satu kabilah Hawazin nanti di perang Hunain gitu. Di sana diutuslah 3 orang dari Quraisy itu, Abu Sufyan, Hakim bin Hizam, dan Budail bin Warqah ya. Jadi mereka datang sebagai utusan Quraisy ini mengkonfirmasi gitu ya. Nah, ternyata ketika melihat begitu banyaknya pasukan ya, karena di sana kan malam datang itu banyak perapian, jadi Abu Sufyan itu sudah bahasa ini ngeper gitu ya. Wah, ini udah banyak sekali yang tidak akan bisa ditahan lah gitu ya. Bahkan di sanalah akhirnya Abu Sufyan bisa nyampe di hadapan kepada Rasulullah, dan di sana Abu Sufyan akhirnya masuk Islam gitu kan ya. Walaupun di Allah itu Abu Sufyan sempat saya masih ada ketika kepada Allah ya menerima, tapi kepada Rasulullah tuh Muhammad Rasulullah masih ada keraguan, tapi di sama Abbas bisa celaka gitu ya. Akhirnya dia menyatakan syahadat ya untuk masuk Islam. Dan
ketika itu besoknya ketika Rasulullah SAW akan memasuki kota Mekah, Abu Sufyan sengaja ditaruh di satu lembah yang dimana pasukan itu lewat di sama Abbas kayak inspeksi gitu ya. Dan ketika setiap lewat itu sama Abbas disebutkan dari kabilah ini dan Abu Sufyan terkagum-kagum, ternyata kan sudah banyak kabilah yang masuk Islam. Ya, bahkan kabilah-kabilah itu kan sebetulnya bahkan tidak ada hubungan darah. Sementara orang Quraisy yang jelas-jelas hubungan darah, Rasulullah kan justru menentang, gitu kan ya. Di Madinah dan sekitarnya itu sudah banyak yang sudah tunduk, ya sudah taslim masuk Islam dan mengakui kepada Rasulullah SAW. Nah, tapi Abu Sufyan sampai mengatakan di sini, laqad asbaha al-malik ibnu akhika al-ghadata aziman. Jadi masih nganggapnya sebagai suatu kerajaan. Oh, itu kerajaan yang gede nih, gitu ya. Nah, jadi masih sifatnya kan hanya fisiknya saja. Tapi kata Abbas, ya Abu Sufyan, innaha nubuwah. Ini bukan masalah raja, ini kenabian. Oh ya, barulah dia fa'ni maizannya. Ini sebaik-baiknya, karena mereka kan masih melihatnya ya sebagai penguasa, ya seperti raja. Padahal inilah nubuwah. Nubuwah kan udah jelas diangkat oleh Allah, ya bukan mengangkat sendiri seperti raja. Nah, akhirnya ketika itu di dialog sebelumnya bahwa Rasulullah SAW itu memberikan kebanggaan kepada Abu Sufyan bahwa nanti kalau pasukan Muslim datang masuk ke Mekah, maka rumah Abu Sufyan itu termasuk yang dijamin. Jadi barang siapa berkumpul di Masjidil Haram maka aman. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Barang siapa yang masuk ke rumahnya masing-masing aman. Nah, sehingga ketika ini cepat setelah selesai itu maka Abu Sufyan cepat-cepat masuk ke Mekah untuk memberitahukan kepada kafir Quraisy, jadi bahwa udahlah jangan melawan. Bahasa ini kan siasat Rasulullah SAW untuk mengurangi pertumpahan darah, bahwa tidak ada gunanya untuk melawan. Maka dan Rasulullah juga akan menjamin keamanan, jadi tidak akan terjadi pembantaian, ya. Karena kan sebelumnya orang-orang yang masih keras ya seperti Shu'aib bin Amr, Sufyan bin Umayyah itu ingin berperang, tidak akan ada gunanya. Pasukan sudah kalah dan Rasulullah juga menjamin keamanan. Jadi barang siapa yang nanti berkumpul di Masjidil Haram maka aman. Barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Barang siapa mengunci rumahnya masing-masing aman, gitu ya. Kecuali di sini ada 10 orang ya yang sudah dicatat. Ini menjadi kalau bahasanya penjahat perang gitu ya, yang sudah keterlaluan ininya. Di sini seperti Ikrimah bin Abi Jahal, ya, Habar bin Aswad, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah, Mukis bin Sobabah Al-Laisi, wal Khuwairis bin Tufid wal Abdullah bin Hilal, Wahid bin Utbah, Wasaroh. Ya, jadi ada penyanyi budak dan juga ada biduan ya, 2 orang biduan yang suka nyanyi gitu ya, yang suka mengejek-ejek Rasulullah. Nah, dari 10 orang itu ternyata juga tidak semua dibunuh akhirnya. Banyak yang akhirnya diampuni juga, ya seperti Hindun, ya Ikrimah juga akhirnya diampuni gitu. Nah, jadi ketika itu maka datanglah Rasulullah SAW ya akan masuk ini, dan ternyata di sebagian pasukan Rasulullah yaitu Sa'ad bin Ubadah, ini salah satu petinggi dari Yathrib, dari Madinah, dia masih menganggap seperti dulu ya, masih penganggapan perang bahwa bagaimana mereka dulu Sa'ad bin Ubadah itu pernah disiksa ya ketika bayat Aqabah 2 itu kan, karena dia ketinggalan, yang lain sudah pada pulang, ini ketinggalan, akhirnya kan disiksa sama orang-orang Quraisy. Ya kan, jadi masih ada dendam gitu ya, itu kan manusiawi ya mereka, karena Rasulullah para sahabat itu banyak juga yang disiksa, yang sudah ada dendam. Tapi Rasulullah kan sudah ditekankan ini adalah tidak boleh terjadi pembantaian. Tapi Sa'ad Ubadah tersebut emosinya di sana, dan sampai mengatakan bahwa yaumul malhamah, yaumul tustahalul Ka'bah. Jadi ini hari pembantaian yang dihalalkan oleh di Ka'bah itu untuk pembunuhan. Akhirnya Rasulullah tidak menyukai itu dan mengatakan bahwa yaumul rahmah. Inilah hari kasih sayang, hari pembebasan, bukan pembantaian, gitu kan ya. Sampai akhirnya panji yang dipegang oleh Sa'ad bin Ubadah itu diserahkan ke anaknya. Ya, jadi ini Rasulullah juga taktik strateginya tidak diambil dipisahkan ke yang lain, tapi ini Sa'ad bin Ubadah ini panjinya dipindahkan ke anaknya sendiri, dan mata kalau ini adalah hari yang penuh rahmat.
Ini bagaimana Rasulullah bisa meneredam ya keinginan-keinginan dari para sahabat ya, sebagian ya yang mereka ya sudah ada dendam, sudah ini ya, kalau mereka menang tuh ini kesempatan ya untuk membunuh, untuk membalas gitu, tapi ini bisa diredam gitu kan ya. Dan terjadi pertempuran juga hanya sedikit, yaitu adalah kecuali kalau mereka menyerang. Nah, ini adalah terjadi pertempuran itu kepada pasukan Khalid bin Walid, karena Khalid bin Walid itu masuk duluan, dan di sana terjadi peperangan tapi hanya sebentar. Nah, sampai terjadi 24 orang ya yang meninggal ya, dari kaum Quraisy. Nah, tapi akhirnya tadi pasukan yang disebut melawan Suhail bin Amr, Sofyan bin Umayyah, mereka akhirnya mundur gitu kan ya. Dan bahkan akhirnya Suhail bin Amr itu masuk Islam. Kalau Sofyan itu sempat kabur dulu ya, walaupun akhirnya masuk Islam. Nah, di sini memang bagaimana bisa Rasulullah SAW bisa menjaga ya emosional ataupun perasaan para sahabat yang begitu ada kesempatan gitu ya untuk bisa membalas itu justru dengan rahmat, dengan kasih sayang. Jadi ini salah satu dicatat dalam sejarah pembebasan suatu kaum yang sebelumnya pernah mengusir, pernah membunuh, pernah memerangi, tapi tidak ada korban yang besar. Ya, hanya 24 orang. Itu juga 24 orang kan karena mereka melawan. Kalau yang tidak melawan kan tidak dibunuh gitu kan ya. Bandingkan dengan ketika ya jangan kita di Indonesia aja dulu kan, waktu Belanda sudah terini sama Jepang kan, bagaimana orang-orang Indonesia kan emosinya belum ini ya, membunuh orang-orang Belanda yang ada di sini, atau ketika orang Jepang gitu, karena bagaimana saudaranya dulu disiksa atau dibunuh ya, ini ada emosi. Tapi di sini bagaimana Rasulullah menekankan Fathu Makkah ini adalah bukan pembatalan, bukan pembalasan, tapi rahmat, kasih sayang ya. Kita mungkin masih ingat ya, itu 8 tahun, mungkin berapa tahun sebelumnya kan bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah disiksa ya di padang pasir, Bilal misalkan ya, ataupun Abdullah bin Mas'ud dan lain-lain itu kan disiksa, bahkan Yasir dan semua itu kan dibunuh, dan beberapa orang itu masih diingatannya masih kental gitu kan. Bagaimana juga pemenang ini ketika Ahzab yang sudah terkepung gitu kan. Tapi ini bisa ditepis gitu. Akhirnya Rasulullah SAW masuk ke Mekah ya dengan aman, dan beliau menghancurkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Itu ada 360-an disebutkan ya. Disebutkan di sini Rasulullah SAW sampai mengatakan ja'ul haqqu wa zahaqul batil. Jadi sudah ketika datang kebenaran maka kebatilan hancur. Dan ketika Rasulullah masuk ke Mekah juga, ini Rasulullah masuknya dengan khudu. Jadi tidak petantang-petenteng gitu kan ya. Sampai disebutkan dalam ini ketika naik naik untanya itu kan tunduk gitu kan ya, sambil membaca surat Al-Fatihah. Jadi betul-betul menyadarkan kemenangan ini kepada Allah. Beda ya kalau misalkan panglima perang masuk ke suatu dari taklukan begitu, biasanya kan ngangkat dadanya, busukan dadanya, memunculkan kebanggaannya. Tapi Rasulullah tunduk ya di untanya itu ya, begitu tawadunya Rasulullah SAW ketika memasuki Mekah, dan beliau kan menyerahkan kemenangan itu kepada Allah ya, seperti itu. Nah, setelah itu Rasulullah juga masuk ke Ka'bah, menghancurkan lukisan-lukisan, karena di sana itu ada lukisan-lukisan Ibrahim ya, lukisan-lukisan Ismail yang di karang-karang itu kan dihapus ya, dan Rasulullah sholat di sana. Nah, ada dua pendapat dalam hadis, Rasulullah sholat atau tidak, tapi yang terkuat adalah beliau itu memang sholat di dalam Ka'bah ya. Dan akhirnya memerintahkan Bilal untuk naik ke Ka'bah dan sholat azan. Ini juga sama ya, Bilal yang sebelumnya disiksa, dianggap budak, yang dihinakan ya dalam ketika di Mekah, ini dalam beberapa tahun dia sudah ada di atas Ka'bah gitu kan ya, menyerukan untuk tauhidullah. Kalau sebelumnya ahad itu dalam kondisi yang tertekan, mengatakan kamu harus kafir, kamu harus kembali kepada ini kan, ahad itu dia bertahan posisinya gitu kan ketika disiksa itu. Tapi sekarang ketika itu kan menjusung di atas, menyuruh untuk tauhidullah, asyhadu alla ilaha illallah. Ini kan kemenangan yang nyata gitu kan ya, yang bisa menyerukan itu. Dan akhirnya Rasulullah SAW menerima baiat dari orang-orang Mekah
di sana ya, termasuk juga para perempuan, termasuk di sini adalah Hindun. Ketika Hindun itu dianggap sebagai bagaimana Hindun ya, kejamnya ketika memakan hati dari pamannya Hamzah yang disayangi, tapi kan Rasulullah tetap mengampuni akhirnya, gitu kan, yang sudah betul-betul ya kalau bahasa ini kan menyakiti lah hati Rasulullah ya, sebagai pembela yang salah satu pembela yang utama itu dirusak ya, bahkan dianting-antingan ya, anggota tubuhnya itu yang sudah dimutilasi, tapi akhirnya Rasulullah mengampuni. Ini kan kebesaran Rasulullah, termasuk juga wasinya ya, wasinya itu kan diampuni itu, yang padahal yang membunuh. Ini memang keagungan hati ya Rasulullah SAW dalam mendapatkan kemenangan ini, kemenangan yang nyata. Nah, jadi bukan hanya berkuasa Rasulullah itu kan akhirnya di Mekah, tapi juga memenangkan hati dari orang-orang Quraisy ini, sehingga kan ditanyakan ya kepada mereka itu, bagaimana pendapatmu? Aku adalah yang tersayang. Jadi akhirnya mereka juga memberikan ya perasaannya bahwa Rasul sayang, gitu kan, bukan untuk membalas dendam, gitu kan, rahmat. Dan kafir Quraisy yang mereka tadinya ketakutan dulunya membunuh begini kan akhirnya mereka tunduk dan menjadi pembela Rasulullah SAW. Dan inilah mencapai yang disebut dengan ya kemenangan yang nyata ya. Jadi kemenangan itu bukan hanya teritorialnya saja ya, jadi berkuasa di tempat itu, berkuasa atas orang-orang itu, tapi betul-betul juga hati-hati mereka ya, bahkan mereka itu nanti akan menjadi pembela-pembela dari Rasulullah. Jadi tidak merasa terjadi, jadi mereka terasa terbebaskan. Yang sebelumnya mereka merasakan bahwa agama mereka ya yang dianggap sebagai kebenaran ya, ketika akhirnya Islam yang ini, ya mereka akhirnya menjadi umat Islam yang sebenar-benarnya gitu. Dan Rasulullah juga ketika ini berpidato di sana ya, membacakan tentang surat Al-Hujurat ya, ya ayuhan nasu in khalaqnakum min dzakari wal unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi menekankan ketakwaan itu adalah merupakan titik derajat seorang, tingginya derajat, bukan berdasarkan kabilah-kabilah ya, karena di sini ke Quraisy itu kan masih ada kebanggaan tentang Arab ya, tentang keturunan. Nah itu kan tidak ada. Kamu itu adalah dari Adam itu dari tanah. Ini sampai ditegaskan kembali ya, jadi tidak ada kemuliaan antara orang Arab dengan orang Ajam ya. Kalau kita melihat Bilal aja, dia orang Habasyah, orang Afrika. Nah, ini kan menjadi muadzin Rasulullah yang sampai bisa naik Ka'bah gitu kan. Itu menunjukkan bahwa ini tidak adalah kebanggaan keturunan, kebanggaan suku bangsa semuanya. Ya, di antara sahabat Rasulullah kan ada orang-orang Persia. Ya, ada kabilah-kabilah yang dianggap mungkin pada situ juga rendah ya, seperti Bani Gibar yang tukang tampok gitu kan, tapi Abdullah Al-Zubair menjadi kedudukan yang tinggi. Jadi tidak ada lagi ya, kebanggaan Jahilah, dan disangkakan bahwa Mekah itu sebagai tanah haram, tidak boleh lagi ada orang-orang kafir yang ada di Mekah, dan tidak dibolehkan untuk melakukan peperangan kecuali memang diserang gitu kan ya. Tidak boleh mencabut tanaman ya, yang ini yang tanam liar ya, apalagi ketika haji. Nah, ini adalah kemenangan yang betul-betul nyata dan merubah bagaimana penduduk Mekah yang tadinya memusuhi ya, itu adalah sebetulnya saudara-saudara Rasulullah ya, yang masih ini akhirnya masuk ke pangkuan Islam. Dan ini adalah kemenangan yang nyata karena di sana ada yang namanya Ka'bah sebagai pusat dari ibadah ya, sebagai kiblat gitu, karena kiblat dalam ibadah. Dan ketika Mekah sudah dikuasai, itulah kemenangan ya. Setelah itu maka ya kemenangan itu akan menyebar ke Jazirah Arab, yang selanjutnya adalah ke seluruh dunia. Itulah yang disebut dengan Fatah Mekah. Dan ada beberapa ibroh di sini yang disampaikan dalam tulisan ini. Yang pertama adalah bagaimana sikap Rasulullah ya ketika menghukumi
orang-orang yang dulunya memerangi. Ya seperti dikatakan tadi ya, yang musuh-musuh Rasulullah itu ketika mereka masuk Islam ya, berbaiat bersahadat, maka itu dianggap sebagai saudara dan dinyatakan sebagai kasih sayangnya Rasulullah SAW. Ya. Yang kedua adalah bagaimana Rasulullah mensikapi pengkhianatan. Jadi dengan bijaksana, tidak langsung asal bunuh ini aja ya. Dan juga di sini menunjukkan bahwa kenabian Rasulullah SAW bahwa ini bisa diketahui itu karena pemberitahuan Jibril. Jadi bukan intelijen manusiawi gitu ya. Ini yang mengatakan enggak, tapi ini dari Jibril, dari malaikat Jibril. Dan Rasulullah juga menetapkan hukumannya dengan adil. Nah selanjutnya adalah bagaimana juga Rasulullah ya ketika menginikan kepada Abu Sufyan ya, jadi ini untuk mengurangi pembunuhan atau mengurangi tumpahan darah. Jadi kan ketuanya dulu, kepala sukunya kan ini dulu bahwa akhirnya masuk Islam dan diberitahu untuk bahwa ini tidak akan terjadi pembantaian. Akhirnya kan orang kafir Quraisy yang tadinya mau perang habis-habisan juga mereka sudah hanya seberapa orang saja yang sehingga ini terhindar dari pertumpahan darah. Ya, terus yang selanjutnya adalah bagaimana Rasulullah SAW memasuki Mekah itu tadi dengan kondisi yang tawadu. Ya. Jadi kalaupun menang dalam peperangan atau apapun, ini tawadu, apalagi kita nih sebagai manusia biasa ya, yang segala sesuatu ketika kita mendapatkan keberhasilan atau prestasi itu hanya karena Allah, gitu kan ya. Tidak ada hak kita untuk ujub, untuk takabur gitu ya, bahwa kemenangan ini dari Allah, prestasi ini dari Allah, gitu kan ya. Karena kalau misalkan takabur, apa sih yang bisa ditakaburkan ya? Karena yang takabur itu yaitu iblis, gitu kan ya. Dan yang kelima adalah bagaimana hukum-hukum yang khusus ya di tanah haram ini, bahwa tidak ada lagi ya orang-orang kafir di haram. Jadi sampai sekarang tidak boleh orang-orang masuk ya, orang kafir itu masuk ke Mekah dengan Madinah. Itu kan sekarang ditambah dengan Madinah, karena nanti setelah itu Rasulullah mendeklarasikan Madinah juga sebagai tanah haram. Ya, dan hukum-hukum khususannya berkaitan dengan tidak boleh memerangi, gitu kan ya. Karena kecuali kalau diperangi barulah mereka berperang, gitu. Itulah beberapa hal yang berkaitan dengan Fatah Falah, yang mudah-mudahan ini menjadi ibrah kepada kita bahwa bagaimana akhlak ya Rasulullah SAW dan tingkah laku Rasulullah SAW, perilaku Rasulullah SAW dalam menggapai kemenangan ini yang merupakan kemenangan yang nyata. Jadi bukan hanya kemenangan militer wilayah, tapi juga kemenangan untuk memenangkan hatinya. Makanya ya akhirnya mereka tunduk, patuh dan mengikuti Islam dengan baik. Ya, kita bisa melihat bagaimana Islam ketika menyebar itu ya masyarakat sana akan ikut ke Islam. Tapi kalau agama yang lain belum tentu. Ya seperti Indonesia gitu kan, dulu kan dijajah oleh orang-orang yang non Islam, tapi tetap orang Islam itu yang tetap mayoritas gitu, masih bertahan gitu ya. Kecuali kalau dipaksakan. Nah kalau yang dipaksakan itu ya akhirnya kan orang umat Islam juga melepaskan akidahnya. Saja yang bisa disampaikan, mohon maaf segala kekurangannya. Bisa dilanjutkan dengan diskusi kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesempatan yang pertama, kalau Sirah Nabawiyah itu kan bercerita sejak Rasulullah lahir ya, kelahiran Rasulullah sampai wafatnya kan ya. Gini, kadang-kadang ada periwayatan yang berbeda mungkin ya, kisahnya sebetulnya mungkin begini, tapi mungkin ada beberapa hal yang ada riwayat lain yang mengatakan seperti ini gitu. Jadi mungkin ada riwayat A, riwayat B. Nah, sampai sejauh mana perbedaan ini berdampak pada pemahaman kita pada sirah gitu. Karena kalau dibandingkan dengan kisah, contohnya kisah Nabi, ataupun misalnya saya kemarin baru mendengar kisah mujizat Nabi Musa ketika membelah laut, itu katanya selain terbagi dua, laut itu juga terbagi 12 katanya ya. Jadi masing-masing
punya jalannya sendiri, sehingga satu rombongan tidak bisa melihat gitu ya. Jadi kadang-kadang ada saja perbedaan seperti itu gitu ya. Nah, apakah memang ini karena periwayatannya yang mungkin terbatas atau seperti apa, dan apa dampaknya buat kita gitu ketika ternyata ada perbedaan kisah apa, misalnya seperti Nabi Ayub kan penyakitnya tuh A, B, C gitu ya. Memang mungkin tidak prinsip ya, tapi kenapa itu terjadi dan bagaimana dampaknya buat kita. Kemudian yang kedua, kalau melihat tadi perjanjian Hudaibiyah bahwa bila ada satu bani menyerang bani yang lain gitu, otomatis menyerang semuanya. Jadi sebegitu tingginya solidaritas antar bani gitu ya, sehingga mereka mudah gitu ya untuk membuat penggalangan tenaga dana dan daya gitu. Nah, bagaimana realitasnya hari ini gitu ketika katakanlah peristiwa di Palestina itu kan sekitarnya sana juga banyak sebetulnya ya negara-negara Muslim, tapi kenapa beda gitu ya? Apakah memang selama ini tidak ada ikatan hati di antara kita semua sesama Muslim, sehingga bahkan yang muncul jadi olok-olok dan sebagainya terhadap boikot dan sebagainya gitu. Nah, itu dulu kenapa bisa sampai sekuat itu gitu ya hubungan antar bani. Kemudian yang terakhir ini mungkin konfirmasi saja. Jadi kalau saya menyimpulkan bahwa sunnah itu bagian dari siroh gitu ya, karena kan dari siroh itulah kita jadi tahu bahwa oh, Rasul pernah melakukan ini, Rasul pernah berkata ini, dan itulah ketika kita tahu bahwa itu bukan atas inisiatifnya beliau, itu adalah wahyu, itulah yang menjadi sunnah buat kita gitu, bukan takut salah. Itu saja kalau sama kawan. Ya. Jadi yang pertama berkaitan dengan perbedaan-perbedaan ini ya. Memang kita bisa melihat salah satunya di surat Kahfi ya. Itu tentang Ashabul Kahfi. Di sini Allah berfirman, sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa saminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zuhira wa la tastafti fihim minhum ahada. Jadi di sini disebutkan ketika terjadi perbedaan pendapat tentang jumlah Ashabul Kahfi kan, mengatakan bahwa ini 3 orang, 4 dengan anjing katanya ya. Ada yang mengatakan 5 orang, 6 dengan anjing. Ada yang mengatakan ya, jadi 7 orang ya, 8 dengan anjing. Nah, sebetulnya itu kan mereka berdiskusi, berdebat, padahal hanya Allah yang tahu, dan kecuali sedikit yang mungkin orang itu yang tahu kan gitu kan ya. Nah, di sana kita jangan terlalu terdebat dalam masalah yang tidak esensinya. Tapi esensinya apa? Ada pemuda yang masuk ke gua yang mempertahankan akidahnya. Sehingga kalau masalah detail-detail sebetulnya itu dalam Al-Quran itu tidak pernah banyak disinggung, termasuk di hadis juga. Ya, gimana sih tentang bahkan nama-nama sahabat saja kan, itu hanya satu kan, Zaid saja yang disampaikan. Ketika Ka'ab bin Malik kan tidak disebutkan ketika bertawaf. Nah, sehingga detail-detail itu memang dalam Al-Quran itu tidak terlalu disampaikan masalah ini, termasuk dalam sunnah. Bahkan detail-detail itu banyak para sahabat mencari ke kabar-kabar orang Yahudi kan, ke Israiliyat. Hanya Israiliyat itu kan bisa dibenarkan, bisa juga jangan dibenarkan 100%, jangan disalahkan 100%. Karena apa? Itu banyak sekali juga dongeng-dongeng. Ya, jadi kita kalau untuk masalah-masalah yang tidak prinsip itu, pertama itu tidak perlu diperdebatkan, dan juga kalau misalkan ini tidak usah ya, karena kan banyak sekali tuh tentang lebar misalkan ya, lebarnya perahu Nabi Nuh gitu kan, panjangnya gimana itunya, terus mendaratnya di gunung mana, itu kan banyak jadi perdebatan. Oh, di gunung ini Ararat, di gunung Bukit Judi di India, ini di Turki dan lain-lain. Nah, itu kan tidak terlalu, sebetulnya memang tidak terlalu esensi apa sih ininya, tapi bagaimana itu adalah
selamat dari azab aja dulu gitu ya, ketika tidak ada kejelasan ya. Tidak kecuali kalau kita ada kejelasan. Nah, dalam sunnah Rasulullah itu ada namanya nanti dalam hadis ya, takhrij takhrij hadis gitu. Nah, dalam hadis juga untuk siroh itu lebih rendah kualifikasinya dengan hadis. Hadis itu lebih ketat jar wa ta'dilnya itu ya, sehingga kalau siroh itu sebenarnya tidak bisa dipakai hukum, karena kualifikasi ulama untuk menseleksi hadis dengan kejadian siroh itu beda ya. Kalau hadis itu kan jar wa ta'dil ya ada. Nah, kalau siroh itu lebih rendah lagi kualifikasinya kan hadis. Nah, begitu juga dalam kisah-kisah Quran, kisah-kisah Rasulullah itu kan pertama-tama yang disebutkan yang ada itu dengan kitab Maghazi namanya itu ya. Jadi kitab tentang perang dulu. Nah, jadi sebelumnya kan terus ada di hadis-hadis itu dikumpul-kumpulkan. Nah, ternyata kan ada juga beberapa perbedaan tentang lahir Rasulullah, kan ada perbedaan. Yang mengatakan tanggal segini. Nah, ini kan para ulama memberikan tarjih, misalkan inilah yang ini pertama. Ini ada yang bahkan peristiwa juga ada urutannya. Ini teh Khaibar dulu atau Mu'tah dulu atau masuk Islam dulu Abu Hurairah, atau ada beberapa yang terjadi dalam urutan. Nah, itu kan dalam urutan. Tapi biasanya kalau untuk peristiwa yang besar itu tidak. Tapi untuk peristiwa kecil itu mungkin ada ini, dan itu tidak mengubah esensi perjalanan Rasulullah. Yang pertama itu. Jadi perbedaan-perbedaan hanya sangat kecil. Kalau contoh misalkan perang Badar dengan perang Uhud itu jelas urutannya gitu ya. Tidak ada perbedaan lah gitu. Pasti itu Uhud Badar dulu baru Uhud ya, baru Ahzab. Tapi kalau misalkan peristiwa kecilnya, misalkan Rasulullah nikahnya ya kemarin kan di umroh itu di Hudaybiyah di ketika umroh qada itu kan di walimahnya di sini, atau ketika di perjalanan itu kan ada perbedaan untuk masalah kecil gitu. Nah, jadi itu perbedaan-perbedaan itu tidak merubah esensinya gitu ya. Jadi sekali lagi untuk peristiwa-peristiwa siroh itu memang lebih di bawah ke kualifikasi hadis gitu ya. Kecuali kalau misalkan kita siroh itu ada menyampaikan hadis-hadis yang sudah ada perawinya, seperti misalkan dari Imam Bukhari, Muslim, itu udah kualifikasinya benar. Jadi kalau misalkan dari kitab ini, nah bisa katakan ulama ini mengatakan ini, itu kan belum setelah hadisnya enggak seperti terangkai dalam kitab hadis gitu ya. Gitu. Ya. Jadi sekali lagi kita juga jangan terlalu terlalu ingin detail, karena kalau ingin detail juga banyak hal-hal yang tidak masuk akal gitu ya. Kayak dulu kan saya baca tentang Auj itu ya, seorang raksasa yang ngebangun kapal minum gitu kan. Itu kan dibantuin sama raksasa gitu. Itu kan disuruh lihat gitu. Percaya aja kan. Jadi bisa cepat gitu. Jadi banyak lah yang isu itu. Kalau kita lihat kan di kitab Ibnu Katsir itu yang Qisasul Anbiya videonya itu kan sudah dikurangi yang namanya isoiyat itu dibuang-buang. Karena ceritanya masih sampai juga ke kita ya. Itu dari orang tua yang karena mungkin mereka juga tidak tahu ini isoiyat atau apa. Jadi harus lebih hati-hati. Ya, jangan terlalu ingin, karena ada juga kan kalau cerita itu ingin ramai, ingin bisa menarik gitu. Yang kedua berkaitan dengan sunnah dengan siroh gitu ya. Ini tergantung dari pengertian dalam ilmunya. Jadi kalau sunnah itu kan sanad, perjalanan, siroh juga sama. Kalau dalam ilmu tarikh. Tapi kalau sunnah dalam ilmu hadis, sunnah Rasul ya hadis. Gitu kan ya. Kalau hadis berarti kan harus ada sanadnya. Ya, ada urutan sanadnya. Sehingga kalau kita baca sirah dulu itu sanadnya ada. Ya, ini dari sini mengatakan ini. Ya, kalau sekarang kan itu dibuang. Langsung aja kan bisa kalau baca buku tarikh itu langsung aja ceritanya kan dirangkai gitu kan. Bahkan mungkin ada kata-kata oleh penulis kan. Jadi dari hadisnya kan seperti itu. Supaya saya nyampaikan lagi kan di kata-kata saya mengatakan ketika Rasulullah datang ke sana itu kan berdasarkan hadisnya yang percis. Tapi kalau kitab-kitab terdahulu itu kan ya Sirah Ibnu Hisam misalkan, itu Sirah, nama kitab Sirah Ibnu Hisam salah satu Sirah yang di awal-awal itu ada terawihnya. Jadi Rasulullah datang ke Mekah ketika itu naik unta gini-gini, ini dari an. Nah kayak gitu. Nah ketika dirubah ke sirah itu bahasanya
bahasa penulis, ya bahkan tidak dirikan, ya kecuali beberapa bagian biasanya langsung ada hadisnya. Itu. Jadi itu perbedaan kalau dalam sirah nabawiyah ya sunnah juga gitu ya. Kalau dalam ilmu tarikh, tapi kalau ilmu hadis sirah itu bukan hadis. Ya, karena tidak semua sirah itu hadis. Ada juga kan kata-kata kita itu. Gitu kan, kata ini kan Syekh Rahman Muti kan buat tulisan nih. Gini-gini. Itu kan bukan dari hadis semua. Kalau yang dari hadis disebutkan diriwayatkan gitu ya. Jadi misalkan contoh gini. Wa kana zalika fi sahih Ramadan sana samin ya, samin minal hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Madinah, itu kan. Jadi terjadinya patah palah ini, patah muka ini adalah di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan tahun ke-8 dari kenabian Rasulullah SAW. Ya, dari tahun ke-8 dari hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Nah, ini kata-kata siapa? Bukan hadis. Ini mah kata-kata Syekh Rahman Muti buat tulisan, ya, atau Syekh Rahman Muti buat tulisan seperti itu. Ya, bedanya. Nah, kalau kita dulu itu harus kata-katanya kaku gitu kan ya, seperti itu. Nah, kecuali kalau misalkan di sini diriwayatkan Imam Bukhari bahwa gini-gini, nah itu hadisnya seperti itu. Terus yang ketiga ya tentang ukhuwah ya bahasa lainnya kan. Jadi ketika Rasulullah SAW di awal kan kita disebutkan jadi yang namanya kabilah-kabilah itu sangat kuat. Jadi hubungan kalau tidak punya kabilah itu seperti sendiri, tidak ada yang menolong. Jadi kalau misalkan menolong, mau salah mau benar, kita harus menolong kabilah itu sesama satu kabilah. Dan ini dirubah yang kebanggaan jahiliyah itu kepada ukhuwah Islamiyah. Jadi bukan saling menolong dalam kabilah, tapi dalam Islam. Hanya di sana juga watawanu ala birri wat taqwa wala ta'awunu ala ismal udwan. Dua yang berbedanya. Jadi lintas kabilah, yang kedua harus dalam kebaikan. Kalau salah mah jangan dibela. Karena kan dulu ada kasusnya kan ketika wala taqulul khusima itu ketika orang-orang ada yang mencuri kan, dibuang itunya apa? Di surat An-Nisa itu dibuang karena jejaknya ke orang Yahudi gitu untuk menunjukkan orang Yahudi yang mencurinya, padahal ternyata kan orang Islam yang ini. Jadi tidak boleh karena berbeda ini akhirnya kesalahan dibela. Nah, kalau sekarang ya kenapa sih ukhuwah dan ini ya ini masalahnya adalah kecintaan ke dunia gitu ya yang terjadinya. Dan ini kan pengulangan dari perang salib. Bagaimana ketika perang salib terjadi, tidak sedikit orang-orang muslim pengusaha muslim itu justru ngebantu ke tentara salib karena ingin mempertahankan kekuasaan. Ya sekarang kan kepentingan pribadi lah, atau mungkin bahasanya kepentingan nasional ya negara masing-masing. Ya bukan lagi kepentingan umat Islam. Jadi kalau negaranya terancam ini ya udahlah mending ini gitu ya. Jadi tidak melihat bahwa inilah kepentingan umat Islam. Itulah yang terjadi ya saat ini ya. Kita aja jauh di Indonesia. Kalau yang dekat kan mereka memilih aman ya daripada perang, daripada ini. Ya karena pemikirannya ke sana, bukan menolong saudaranya. Nah, ini mudah-mudahan sih ke depan ya ukhuwah Islamnya itu semakin ini. Kalau masyarakatnya kita kan lihat masyarakatnya mah kan tetap aja membela. Kalau lihat sekarang di Paris di mana kan pemerintahannya membuat hubungan diplomatik dengan Israel, kan masyarakat mah tetap aja kan anti Israel. Gitu kan ya. Karena ya mereka punya ukhuwah, sementara pemerintah itu banyak mungkin pertimbangan-pertimbangan lain yang lebih pada ya bahasanya mungkin ya kemaslahatan atau bahaya juga cinta dunianya gitu kan. Gimana sih kalau perang kan bisa ini menderita dan bukan lagi bagaimana menolong saudaranya. Allah alam bisawab. Itu barangkali ya. Insyaallah ya mudah-mudahan ya kita juga terus dipupuk untuk saling ini, karena dengan kuat itu maka umat-umat yang mendidik umat Islam kan tidak sembarangan, tidak mau karena kita satu disiksa atau satu disakiti semua membela. Saja barangkali ya insyaallah karena sudah jam 6 kita sama-sama tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan lillahi hamdan yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanika.
Allahumma sholli keselamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan ilal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habbina ila bis sakaratil maut wa najatan minan nar wa afahindal hisab. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masakhina wa li mu'allimina wa liman lahu haqqun wa ahsanina wa li kafatil muslimin ajma'in. Allahumma inni as'aluka Allahumma salli muslimin wa muslimat bi biladil islami wa bi Indonesia wa fil Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan hamdalah dan berterima subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.